Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi di pertemuan ketiga ini. Agendanya adalah melanjutkan materi yang kemarin kita diskusikan ya. Hanya saja mungkin di sini teman-teman bisa mencurahkan pemikirannya gitu ya. Jadi fokus pada topik yang kita bahas nantinya gitu, supaya tidak tercampur ya konsep yang mau saya sampaikan gitu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin dari beberapa hasil pekerjaan teman-teman, sebagian masih apa namanya ya, masih perlu berlatih untuk menyampaikan ide atau gagasan jawaban sehingga pembaca dalam hal ini adalah saya gitu ya, atau mungkin teman-teman lainnya nanti itu bisa memahami gitu ya, bisa menangkap maksud yang teman-teman tuliskan gitu. Kemudian poin kedua adalah mengenai penulisan simbol. Tolong diperiksa lagi nanti gitu ya. Teman-teman bisa ambil dari atau mungkin tolong tambahkan referensi sendiri begitu ya. Jadi tidak berfokus atau tidak beracu pada apa yang saya sampaikan saja gitu. Jadi kalau simbol tentang besar vektor atau panjang vektor itu kemarin sempat saya tuliskan ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum aware antara simbol vektor dan simbol nilai mutlak gitu ya. Jadi nanti tolong dipelajari lagi di bagian apa namanya komen di tugas itu sudah saya berikan beberapa catatan gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang tugasnya saya nilai 0, itu tolong dikirimkan bentuk Word-nya gitu ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa di pertemuan ini saya tidak mau ada Microsoft Word ketikan Microsoft Word yang di PDF-kan gitu ya. Silahkan dikirimkan file asli Microsoft Word-nya gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke bagian materi kita pada pertemuan kali ini ya. Kemarin teman-teman sudah menganalisis kira-kira apakah jika ada dua vektor A dan vektor B yang sudah ditentukan panjangnya, ditentukan titik awal dan titik akhirnya, apakah mereka sama gitu ya. Saya ingatkan lagi, untuk vektor yang sama, itu adalah vektor yang memiliki panjang atau besar yang sama dan juga arah yang sama gitu ya. Untuk arah, teman-teman silahkan memastikan dengan unit vektor. Karena untuk searah atau tidak, ketika teman-teman beracuan pada gradien itu tidak cukup gitu ya. Karena kemarin kita kan juga sempat membahas bahwa ada vektor yang gradiennya sama tapi arahnya berbeda gitu ya. Nah, makanya kemarin kita ada satu istilah lagi yaitu unit vektor gitu ya. Kemudian untuk vektor yang paralel ataupun kolinier, nah itu kemarin mungkin penjelasan saya di kelas itu tidak lengkap gitu ya, karena yang paralel tidak sama tentu definisinya dengan yang kolinier gitu ya. Memang secara istilah atau secara bahasa, paralel itu adalah sejajar dan kolinier adalah segaris gitu ya. Tapi ketika teman-teman hanya mengandalkan bahwa paralel itu gradiennya sama, bukankah yang segaris gradiennya justru sama juga gitu ya. Jadi tolong lebih dilihat lagi kemungkinan-kemungkinan apakah misalkan saya mendefinisikan bahwa paralel adalah dua vektor yang paralel adalah dua vektor yang gradiennya sama. Nah, apakah gradien yang sama itu juga bukan merupakan kondisi dari dua vektor yang kolinier? Gitu. Jadi tolong lebih di apa namanya ya, dianalisis lagi gitu ya.
Oke, kita lanjut ke ini ada beberapa istilah di sini ya. Sekali lagi bahwa unit vektor itu bisa kita gunakan untuk menentukan arah dari suatu vektor gitu ya. Dan vektor yang paralel itu mereka saling merupakan hasil kali skalar dari vektor sebelumnya. Dan seterusnya tentu saja ini pasti masih ada kondisi khusus, apalagi kalau teman-teman bandingkan dengan yang segaris tadi ya. Beberapa sudah ada yang betul gitu ya, jadi yang segaris itu syaratnya adalah seperti garis yang segaris. Jadi vektor yang segaris itu adalah dua vektor yang minimal punya 3 titik pada vektor itu yang sama gitu ya. Oke, kemudian nah di sini ada kita lanjutkan lagi di bagian unit vektornya gitu ya. Nah, di unit vektor ini kemarin teman-teman sudah melihat bahwa unit vektor itu bisa diperoleh dari vektor dibagi dengan besar vektor itu sendiri gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan sebenarnya sih, bisakah teman-teman menunjukkan bahwa unit besar dari unit vektor U itu adalah 1 dengan unit vektor U-nya adalah vektor V dibagi dengan besar vektor V. Nah, teman-teman bisa coba nanti dicoret-coret gitu ya. Gimana caranya vektor V dibagi dengan besar vektor V ini, kita tahu bahwa panjangnya itu adalah, atau besarnya adalah satuan. Oke, selanjutnya dari persamaan ini, unit vektor U sama dengan vektor V dibagi dengan panjang vektor V. Nah, persamaan ini juga akan mengakibatkan persamaan lain, yaitu vektor V sama dengan besar vektor V dikalikan dengan unit vektornya, unit vektor U. Ini satu vektor ya. Nah, dengan kata lain, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa membuat suatu vektor dengan informasi panjang vektor tersebut dan arah vektornya, ya kan? Karena vektor itu terdiri dari arah vektor dan juga panjang atau besar vektor, gitu ya. Nah, misalkan nih teman-teman diminta untuk menemukan vektor W yang memiliki arahnya sama dengan vektor V, ini bukan unit vektor, saya ganti dulu. Oke, jadi ada vektor V yang dinotasikan dengan vektor posisi min 2,3 gitu ya. Dan juga kita diminta untuk mencari vektor W yang arahnya sama dengan vektor V gitu ya. Kira-kira apa informasi yang bisa kita kelola supaya kita nanti mendapatkan vektor W gitu ya. Teman-teman perlu ingat lagi bahwa vektor itu adalah panjang dan juga arah gitu ya. Arahnya vektor W berapa? Arahnya vektor W sama dengan arah vektor V. Gitu ya. Kemudian besar vektor W-nya berapa? Nah, besar vektor W-nya tidak ditentukan, berarti ya terserah teman-teman gitu ya, mau buat panjangnya A, panjangnya 5, dan seterusnya, terserah. Nah, sekarang kita lihat informasi apa yang ada pada soal, yaitu vektor W searah dengan vektor V-nya adalah min 2,3, yang diminta untuk kita temukan adalah vektor W. Nah, coba kita perhatikan bahwa sekali lagi vektor itu dibentuk dari panjang vektor dan juga arah vektor tersebut gitu ya. Oke, berarti kita perlu 2 komponen di situ, besarnya vektor W tidak ditentukan, jadi bebas gitu ya.
Nah, kemudian arahnya sekarang, arah vektor W searah dengan vektor V, berarti kita cari arah dari vektor V dulu. Vektor V bisa kita ubah ke unit vektornya, gitu ya, jadi kita tahu arah vektor V-nya. Nah, dengan formula yang sebelumnya, teman-teman bisa dapat unit vektor V-nya adalah min 2/3, 3/5. Oke, nah sekarang kita bisa buat vektor W. Vektor W-nya adalah panjang vektor W dikalikan dengan unit vektor V, gitu ya. Berarti ya sudah dapat gitu ya, gampang banget kan ya. Jadi kalau misalkan di sini saya tidak menentukan berapa n-nya gitu ya, berapa besar vektor W. Nah, di sini saya mendefinisikan bahwa panjang atau besar vektor W-nya adalah n, di mana n-nya adalah lebih besar dari 0, tentu saja ya. Karena kalau 0 jadi nggak punya panjang, dan kalau kurang dari 0 maka arahnya pasti berlawanan dengan vektor V, gitu ya. Sehingga kita bisa menentukan persamaan dari vektor W adalah min 2/5 dikalikan n, di mana n-nya tadi lebih besar dari 0, dan 3/5 dikalikan dengan n, gitu ya. Oke, gampang kan ya? Jadi teman-teman kalau diminta membuat vektor berarti butuh 2 komponen saja, yaitu panjang vektornya berapa dan arahnya kemana, gitu ya. Kalau nggak ditentukan dua-duanya ya buat terserah kalau gitu ya. Oke, tidak ada pertanyaan ya? Kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditulis di grup ya. Kemudian next kita ke satu istilah lagi. Di sini ada vektor basis ya, atau standar vektor dasar. Nah, di sini teman-teman saya yakin sudah pernah tahu I sama J gitu ya. Biasanya tinggal diurai saja, tapi di sini kita mencoba melihat apa sih I sama J itu gitu ya. Nah, misalkan di sini kita punya suatu unit vektor I dan J gitu ya. Jadi I dan J ini dinotasikan sebagai unit vektor yang menunjukkan arah gitu ya. Jadi unit vektor itu lebih dipandang sebagai arah dari suatu vektor. Karena dia pasti menunjukkan arah gitu. Panjangnya berapa ya? 1 jelas. Oke. Nah, di sini unit vektor I itu adalah unit vektor yang arahnya searah dengan sumbu X positif. Dan J adalah unit vektor. Unit vektor J adalah vektor yang searah sumbu Y positif gitu ya. Notasinya bisa seperti ini. Teman-teman bisa lihat yaitu unit I adalah 1,0 dan unit J-nya adalah 0,1 gitu ya. Nah, misalkan ada vektor V, di mana vektor V ini kita notasikan dengan V1, V2 yang bermula di 0,0 dan berujung di V1, V2, maka bisa kita uraikan arahnya gitu ya. Jadi ketika V1, V2 maka V1 itu sepanjang ini arahnya adalah searah sumbu X ya kan. V1 itu kan diperoleh dari koordinat ya, kalau biasanya koordinat dari sumbu X gitu ya. Seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa V1 itu adalah mulanya searah dengan sumbu X dan V2 itu searah dengan sumbu Y. Sehingga teman-teman bisa menuliskan vektor V, V1, V2 dengan simbol lain yaitu V1I ditambah V2J. Teman-teman perhatikan di sini V1-nya bukan vektor ya. V1 ini adalah besaran. I-nya adalah arah unit vektor gitu ya. Kemudian V2 ini juga bukan vektor, tapi V2 ini adalah besaran yang menunjukkan berapa kali unit vektor J-nya. Kalau misalkan 2J berarti unit vektor J-nya di sini ya 2 gitu ya. Ada 2 notasi yang searah dengan sumbu Y gitu ya. Jadi bisa dipahami gitu ya. Jadi V1I ditambah V2J. Gitu.
Oke. Nah, selanjutnya ada latihan gitu ya di sini, di mana teman-teman diberikan dua vektor lagi, vektor A dan vektor B, dengan notasi min 3i ditambah 4j, dan vektor B-nya adalah i ditambah 2j. Yang diminta adalah menemukan vektor V, sehingga besar vektor V-nya itu adalah 3, dan vektor V sejajar dengan 2 kali vektor A dikurangi 3 kali vektor B. Untuk operasi pengurangan, saya yakin teman-teman sudah bisa. Boleh pakai aljabar, boleh mau digambar dulu, boleh. Tapi mungkin saya lebih menyarankan ke aljabar ya, karena lebih simple. Kemudian setelah teman-teman dapat vektor V, digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 2, yaitu menemukan vektor W, sehingga besar vektor W-nya adalah 4, dan vektor W arahnya berlawanan dengan vektor V, gitu ya. Udah ya, komponen vektor adalah panjang dan arah. Kalau teman-teman sudah dapat dua-duanya, ya udah tinggal di-combine butuhnya seperti apa. Gampang ya, nanti teman-teman silakan coba. Ini tugas pertama, gitu ya. Nanti ada satu lagi tugas di belakang. Itu ada 2 slide untuk pertemuan kali ini. Nah, kita lanjutkan dulu materinya. Materinya selanjutnya adalah unit circle dari suatu vektor gitu ya. Kalau sebelumnya teman-teman biasanya unit circle gitu ya, sama ini juga unit circle yang dibentuk oleh unit vektor gitu ya. Nah, di sini teman-teman tahu sendiri kalau unit circle itu dibentuk oleh lingkaran yang dibentuk oleh vektor yang panjangnya satu satuan dalam kasus ini ya. Sehingga ketika ada vektor V, unit vektor V di sini yang dimulai dari 0,0 dan berujung di V1, V2, maka unit vektor ini bisa kita representasikan ke dalam unit vektor yang memanfaatkan sudut sebagai acuannya, ya, sebagai acuan letak vektornya. Nah, di sini ada sudut theta yang menunjukkan besar antara vektor V, unit vektor V dengan sumbu X. Nah, untuk menentukan unit vektor V, tentu saja teman-teman seperti slide sebelumnya ya, itu unit vektor, itu berarti kan kita bisa uraikan menggunakan vektor unit I dan juga vektor unit J gitu ya. Nah, untuk vektor unit I berarti kan kita butuh berapa panjang di sumbu X-nya gitu ya. Berarti kita bisa memanfaatkan cosinus theta. Gitu ya, cosinus theta dari sudut dan juga vektor. Nah, untuk melihat berapa panjang vektor yang ada di unit vektor J, besar vektor J-nya, besar yang ada di unit vektor J, maka kita bisa memanfaatkan sinus, ya kan? Sinus, sin depan, samping, gitu ya. Kalau cos samping, sin depan miring, oke. Kalau cos samping miring, gitu ya. Jadi kita bisa dapat unit vektor V-nya adalah cos theta, sin theta. Atau kalau kita notasikan dengan unit vektor I dan J, unit vektor J, maka unit vektor V adalah cos theta. Diingat, ini besaran ya. Cos theta ini akan menjadi nilai unit vektor I ditambah dengan sin theta dikali unit vektor J. Nah, misalkan nih, coba di sini ada 2 contoh soal. Contoh soal yang pertama nanti akan saya jelaskan. Nanti contoh soal yang kedua teman-teman bisa buat untuk latihan gitu ya, untuk mencoba sendiri gitu ya. Karena teman-teman kalau matematika hanya didengarkan, dilihat, diamati saja kurang gimana gitu ya. Nanti bisa dicoba yang nomor 2. Nah, di sini saya sudah mencoba menggambarkan vektornya gitu ya. Semoga ini 30 derajat, tapi ya kira-kira segitu. Nah, di sini ada vektor V
yang panjangnya 9 dan membentuk sudut pi per 6 terhadap sumbu X, gitu ya. Pi per 6 itu kan 30 derajat ya, benar ya, saya ngitungnya 30 derajat, maka vektor V-nya kira-kira ke segini, ya besarnya, kemudian ke arah sana. Panjangnya berapa? 9. Oke, panjang ada, arahnya ini adalah, nggak tahu ya arahnya seberapa ini ya, yang jelas dia 30 derajat. Nah, untuk arah tadi kita bisa memanfaatkan unit vektor yang di slide sebelumnya, gitu ya. Oke, coba kita periksa lagi. Di sini ada informasi terkait besar vektor V dan juga theta atau besar sudut yang mengapit antara vektor dan juga sumbu X. Ya. Kemudian yang diminta mencari adalah vektor V-nya siapa, gitu ya. Teman-teman masih ingat bahwa vektor itu dibentuk dari panjang dan juga arah, gitu ya. Sampai bosen. Saya sendiri sampai bosen. Oke, nah sekarang besarnya vektor V diberikan, yaitu 9 satuan, dan juga arahnya kemana? Arahnya berarti kita lihat dari unit vektornya, gitu ya. Unit vektornya tadi bisa kita cari dengan, sorry ini unit vektor V ini harusnya. Unit vektornya adalah cos theta dikali unit vektor I ditambah sin theta dikali unit vektor J. Tetanya adalah pi per 6, berarti cos pi per 6i ditambah sin pi per 6j, hasilnya akar 3 per 2i ditambah akar 3 per 3j. Gitu ya. Nah, ya sudah, berarti ya teman-teman dapat panjangnya berapa? 9. Unit vektor V-nya yang ini tadi. Ya sudah, tinggal dikalikan, kan ya? Kan perkalian skalar, kan? Oke, berarti sudah dapat dong vektor V-nya siapa? Yaitu 9 per 2 akar 3i ditambah 3 akar 3J gitu ya. Gampang banget kan ya? Nanti untuk soal nomor 2 silakan dicoba sendiri. Oke. Nah, satu bahasan lagi di sini adalah vektor pada bangun ruang pada dimensi 3 gitu ya. Kalau teman-teman kemarin juga pasti bahasannya sudah tidak hanya di dimensi 2 tapi juga di dimensi 3. Tidak berbeda konsepnya dengan yang di dimensi 2, bahwa vektor adalah besaran dan juga arah. Nah, hanya di sini arahnya, bukan hanya ya. Pada kasus dimensi 3, arahnya ya di dimensi 3. Ada koordinat X, Y, dan Z di situ yang mempengaruhi arah dari vektor tersebut. Gitu ya. Kalau misalkan poinnya 2,3, titik 2,3 itu, nah berarti kan kita bisa menggambarkan bahwa X-nya 2, Y-nya 3. Kalau titiknya B 2,0,3, berarti X-nya 2, Y-nya 0, Z-nya 3. Gitu ya. Berarti dia hanya memfokuskan pada sumbu X dan sumbu Z. Nah, kalau vektor C yang notasinya adalah min 2, 2,3, maka ya kita membuat vektor posisi saja gitu ya, dari 0,0 ke koordinat min 2, 2, dan min 2, 2, 3 gitu ya. Nah, kira-kira di sini min 2, 2, kemudian tingginya 3. Nah, kira-kira ini adalah vektor C-nya gitu ya. Jadi kita memperluas apa namanya? Topik bahasan kita, jadi tidak di dimensi 2 saja dan tapi juga di dimensi 3 gitu ya. Konsep tetap sama gitu ya. Nah, ada satu lagi istilah di mana bukan istilah ya ini ya, penegasan saja bahwa ketika di dimensi 3 kita juga punya istilah vektor posisi, menentukan panjang vektor dan juga unit vektornya. Sama gitu ya caranya. Ketika menentukan panjang vektor, teman-teman teman-teman bisa menggunakan atau memanfaatkan jarak antara dua titik gitu ya, sama. Unit vektornya juga konsepnya tidak berbeda, yaitu unit vektor adalah vektor itu sendiri dibagi dengan besar vektornya gitu ya, sama konsepnya dengan yang di dua dimensi gitu. Nah,
terakhir ada latihan soal di sini. Ini slide kedua ya, slide kedua untuk latihan soal. Jadi di sini diberikan 3 vektor, teman-teman diminta untuk menggambar, kemudian menjawab permasalahan dan menjelaskan alasannya. Kemudian di nomor 3 ini teman-teman diminta untuk menemukan vektor W. Oke, saya coba baca satu-satu ya, khawatirnya nanti ada yang ragu. Di sini ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Untuk soal nomor 1, teman-teman diminta menggambar pada bidang XY, digambarnya manual saja ya, bidang XY, vektor A dikurangi dengan 2 kali vektor B. Ini berarti teman-teman bisa menggambar dengan metode jajar genjang atau metode yang lain gitu ya. Nah, yang kedua adalah gambar dari 3A ditambah dengan C, gitu ya. Ini rawan juga, jadi yang teman-teman gambar bukan saya minta tidak hanya hasilnya saja, tapi vektornya juga, gitu ya. Jadi pakai teknik yang jajar genjang tadi itu, atau mungkin yang belah ketupat. Apa satunya? Benar ya, belah ketupat ya. Teman-teman bisa cari referensinya. Kemudian yang nomor 2, apakah vektor A yang di sini, min I plus 2C, sejajar dengan vektor C? Jelaskan mengapa, gitu ya. Nomor 3, temukan vektor W sehingga besar vektor W-nya adalah 3. Dan vektor W memiliki arah yang berlawanan dengan vektor U 3,2, min 1. Untuk soal nomor 4, teman-teman diberikan suatu vektor V yang arahnya berlawanan dengan vektor W. Temukan vektor V yang besar sudut antara vektor V dan vektor X itu adalah, sudut antara sumbu X dan juga W-nya, gitu ya. Jadi 4pi/3 ini adalah sudut antara vektor W dan juga sumbu X positif. Nah, teman-teman diminta untuk mencari vektor V, gitu ya. Ketika ada informasi yang tidak diberikan di soal, berarti teman-teman bisa menambahkan, gitu ya. Kayak misalkan tadi panjang vektornya tidak ditentukan, gitu ya. Teman-teman bisa ambil general, bisa dicontohkan misalkan panjang vektornya berapa, gitu ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa, silakan dikumpulkan di LMS. Jika ada yang kurang jelas atau ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan disampaikan di WA Group, gitu ya. Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan. Jangan lupa minum air putih. Semoga tetap sehat selalu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.